Hukum perbankan dan tindak pidana pencucian uang. Topik ke-22 dari 75 topik. Pengertian dan ruang lingkup rahasia bank, bagian pertama. Rahasia bank merupakan suatu sistem perbankan yang memberikan batasan-batasan terhadap pihak-pihak tertentu untuk dapat melakukan akses terhadap sistem dalam suatu perbankan, dan pihak-pihak tertentu tersebut dapat dikatakan merupakan pihak yang memiliki hubungan langsung dengan perbankan, nasabah atau bank, ataupun pihak lain yang memiliki kepentingan secara tidak langsung terhadap perbankan tersebut. Tetapi perannya sangat penting untuk perlindungan masyarakat akibat perbuatan perbankan ataupun nasabah bank, seperti penegak hukum, pengadilan, dan pihak tertentu yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Sistem perbankan tersebut juga membuat hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai rahasia bank maupun yang bukan rahasia bank. Sejarah rahasia bank. Rahasia bank awalnya lahir dari hubungan kontraktual antara nasabah dan perbankan. Dalam sistem common law mengambil contoh dalam kasus Turnier vs Union Bank of England, 1924, pengadilan menempatkan 4 kualifikasi kapan rahasia bank dibuka. 1. Disclosure under compulsion of law. 2. Disclosure arising from a duty of public. 3. Disclosure to protect the bank interest. Dan 4. Disclosure by the express or implied consent of the customer. Kasus ini merupakan cikal bakal adanya rezim rahasia bank di Eropa. Dalam hal ini diharuskan bagi bank untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan nasabah bank yang bersangkutan kepada pihak lain. Tetapi pada saat itu tidak semua setuju dengan leading case dalam rahasia bank tersebut, sehingga pengaturannya belum dilakukan secara nasional di Inggris. Perkembangan regulasi rahasia bank sangat berkembang di negara Swiss pada tahun 1934 telah mengeluarkan regulasi tentang rahasia bank dalam Swiss Banking Act. Dengan regulasi ini, maka seluruh uang yang disimpan di negara Swiss dijamin kerahasiaannya, sehingga tidak semua pihak dapat menerima informasi tentang dana nasabah dalam perbankan tersebut, bahkan dana-dana yang diyakini berasal dari suatu tindak pidana, misalnya pencucian uang maupun tindak pidana lainnya tidak secara otomatis negara korban dapat menerima informasi dana nasabah tersebut, apalagi mengambil, confiscation, dana tersebut. Prinsip rahasia bank yang digunakan di Swiss, yaitu kerahasiaan dilindungi oleh undang-undang, dengan hukum yang berlaku di negara Swiss membatasi secara tegas batasan-batasan informasi yang dapat dibagikan kepada pihak ketiga, termasuk petugas perpajakan, pemerintah negara lain ataupun juga kepada pemerintah Swiss sendiri kecuali atas perintah dari pengadilan Swiss. Pada tahun 2009, atas desakan dan tekanan dari negara-negara yang tergabung dalam G20 dan OECD, pemerintah Swiss mengumumkan akan menghapus pengetatan rahasia bank khusus untuk kepentingan kejahatan perpajakan yang dilakukan terhadap negara asing yang dananya disimpan di bank Swiss. Amerika Serikat memiliki regulasi rahasia bank dalam US Bank Secrecy Act 1970, BSA, regulasi tentang pelaporan transaksi lembaga keuangan kepada pemerintah untuk mencegah dan mengawasi tindak pidana pencucian uang. Khususnya untuk mencatat transaksi perbankan dengan menggunakan uang tunai yang nilai transaksinya di atas $10 juta dan melaporkan transaksi yang mencurigakan dari kegiatan pencucian uang, penghindaran pajak, atau kegiatan tindak pidana lainnya. Pada tahun 2001, kembali pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan USA Patriot Act, mengatur pembaharuan ketentuan perbankan di Amerika Serikat untuk membatasi sistem rahasia bank. Hal ini tidak terlepas dari pendanaan terorisme sehingga diwajibkan bagi bank untuk tidak melayani perbankan yang dikirim dari luar negeri dan memastikan apakah nasabah tersebut warga negara Amerika atau tidak. Jika tidak maka mereka harus menyebutkan kepentingan dan alasan-alasan pengiriman uang, baik ke dalam dan luar negara Amerika Serikat. Negara-negara yang menganut sistem rahasia bank yang ketat, seperti Swiss, Austria, Luxembourg banyak dijadikan tujuan penyimpanan terhadap penghindaran pajak dari negara-negara lain, baik dari Eropa, Amerika, Afrika, maupun Asia sehingga mereka menekan untuk tidak menerapkan terlalu ketat terhadap sistem rahasia bank yang dapat digunakan oleh pelaku tindak pidana dari negara lain untuk menyimpan uangnya di negara tersebut. Pada tahun 2013 Presiden Swiss sendiri pernah mengkritik terhadap rahasia bank di negara Swiss dengan mendeklarasikan sebagai perbandingan dengan medical confidentiality, kerahasiaan catatan medik. Pengertian rahasia bank. Pengertian rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diberikan oleh Pasal 1 Ayat 6 yang lengkapnya berbunyi, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Pengertian ini telah diubah dengan pengertian baru oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Oleh undang-undang itu rumusan yang baru diberikan dalam Pasal 1 Ayat 28
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Selain memberikan rumusan dari pengertiannya, Undang-Undang Perbankan juga memberikan rumusan mengenai delik rahasia bank. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 memberikan rumusan delik rahasia bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Ayat 1. Bunyi lengkap dari rumusan delik rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah, bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 42, 43, dan 44. Rumusan delik rahasia bank tersebut di atas telah diubah dengan rumusan yang baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Rumusan yang baru itu lengkapnya berbunyi sebagai berikut, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Teori rahasia bank. Ada anggapan sebahagian orang bahwa kerahasiaan bank bisa merugikan masyarakat, nasabah nakal bisa berlindung pada ketentuan rahasia bank, kerahasiaan bank harus dibuka untuk kepentingan para penitip dana dan sebagainya. Sedangkan di pihak lain menghendaki dan menegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank karena masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari pihak bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Dengan demikian, terdapat dua bentuk teori rahasia bank yang diterapkan di masing-masing negara. 1. Teori rahasia bank yang bersifat mutlak, absolute teori. Menurut teori ini, bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini semangatnya menonjolkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan. 2. Teori rahasia bank yang bersifat relatif. Menurut teori ini, bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya, jika untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Teori ini banyak dianut oleh bank-bank di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Adanya pengecualian dalam ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta keterangan atau data tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada suatu negara di dunia yang memiliki ketentuan rahasia bank yang bersifat mutlak, selalu ada pengecualian yang biasanya dikaitkan dengan kepentingan yang lebih besar seperti demi kepentingan umum. Dalam pengaturan rahasia bank ini terdapat dua ajaran yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, yakni pendapat yang menganggap rahasia bank tersebut bersifat mutlak dan pendapat yang bersifat relatif. Pendapat yang menyatakan rahasia bank bersifat mutlak mendasarkan pertimbangan bahwa keterangan tentang nasabah dan keadaan keuangannya harus dirahasiakan dalam segala situasi dan kondisi tanpa kecuali. Sebaliknya yang berpendapat bahwa rahasia bank bersifat relatif menganut paham bahwa keterangan tentang nasabah dan keadaan keuangannya harus dirahasiakan dalam batas-batas tertentu dan terdapat kemungkinan untuk menerobosnya dengan alasan yang khusus seperti untuk kepentingan umum. Di kebanyakan negara terdapat alasan untuk membuka rahasia bank karena ketentuan hukum yang mewajibkannya seperti panggilan atau penggeledahan pihak yang berwajib, atau demi mencegah terjadinya tindak pidana, serta adanya panggilan grand jury. Perlindungan yang diberikan bagi nasabah penyimpan sebagaimana yang disebutkan di atas sebenarnya masih kurang memadai karena sifatnya yang hanya menyangkut perlindungan atas informasi, bukan perlindungan yang menyangkut segi risiko finansial. Apabila bank mengalami kebangkrutan yang akan mengancam kemungkinan pengembalian simpanan kepada para nasabah, maka ketentuan yang berlaku saat ini hanya mengatur bahwa asuransi simpanan untuk masing-masing nasabah penyimpan maksimum sebesar 2 miliar rupiah dari keseluruhan simpanannya yang ada di bank tertentu. Itu pun jika bank tempat nasabah menyimpan dana mengikuti program penjaminan simpanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada umumnya, setiap negara memberlakukan sistem rahasia bank secara ketat dan fleksibel sebagaimana negara Swiss, Austria, Luxembourg, dan Singapura. Ada juga negara-negara yang fleksibel dalam penerapan rahasia bank, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Pada umumnya, negara yang menganut rahasia bank secara ketat tidak akan memberikan keterangan sehubungan dengan nasabahnya, baik identitas, jumlah dana,
maupun asal-usul uang dana simpanannya dengan alasan apapun juga, di luar dari putusan pengadilan yang telah memerintahkan untuk memberikan kepada pihak yang berwajib. Hal ini pun harus atas perintah pengadilan di mana bank tersebut berkedudukan. Kedudukan individu nasabah sangat diutamakan dengan mengabaikan kepentingan umum dan negara sekalipun. Sedangkan dalam sistem perbankan fleksibel dalam rahasia bank, dapat memberikan keterangan kepada pihak ketiga jika dalam keadaan mendesak, bahkan dalam saat proses penyidikan dan penuntutan, bank dapat memberikan informasi sehubungan dengan nasabah dan simpanannya kepada kepolisian dan atau kejaksaan sehubungan dengan dana nasabahnya. Hal ini tentu lebih mengutamakan kepentingan negara dalam rangka penelusuran asal-usul dana yang disangkakan berasal dari suatu tindak pidana. Demikianlah materi topik 22 Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan menambah wawasan masyarakat umum. Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.